Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan apa sih itu Laravel. Tapi sebelum itu saya mau perkenalan dulu. Nama saya Nabila Soharman, mahasiswa Politeknik Kalteks Riau, program studi Sistem Informasi. Oke, apa sih itu Laravel? Laravel itu adalah framework PHP yang berbasis model view controller yang dirancang untuk memudahkan dan mempercepat pengembangan aplikasi web. Jadi Laravel ini tuh sebagian kayak model, view, dan controllernya juga untuk aplikasi web atau pengembangan web. Nah, Laravel itu harus dijalankan atau seperti kalau tidak adanya ini tuh dia tidak bisa berjalan. Nah, itu namanya Laragon. Nah, Laragon itu apa sih? Laragon itu adalah lingkungan pengembangan lokal eh, yang ringan. Uh, portable, terus dan kuat untuk mengembangkan web. Jadi memang Laragon ini tuh berkontribusi juga untuk Laravel. Nah, di Laravel juga itu ada namanya Composer. Nah, Composer ini tuh dia uh, dependency manager atau kayak bisa diibaratkan pengelola pertanggungan untuk bahasa pemrograman PHP yang membantu mengembang untuk mengelola dan menyusun library atau menyusun strukturnya eksternal dalam sebuah project PHP secara otomatis. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan root di bagian Laravel ini. Dan nanti itu ada root, view, dan controller. Nah, yang pertama itu adalah root. Root ini itu yang berhubungan dengan URL yang diketik user, fungsi, dan controller yang bisa disesuaikan dan harus dikerjakan yaitu pada folder. Di sini kita bisa lihat root dan web PHP. Nah, di root ini tuh dia ada terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada basic root. Nah, di sini tuh ini tuh di sininya tuh sebagai root. Misalnya kita nama rootnya itu PCR. Nanti pas kita cari search URL-nya bakalan menampilkan atau view-nya itu akan view-nya bentar. Nah, view-nya itu akan menampilkan selamat datang di website PCR. Nah, di sini saya sudah membuka program saya, Laravel-nya. Tinggal kita slash PCR. Bentar. Nah, di sini dia akan menampilkan selamat datang di kampus PCR. Nah, selanjutnya itu misalnya contoh nih, tadi kan udah nih PCR. Nah, terus kita sama kayak tadi dengan basicnya juga, artnya mahasiswa atau URL-nya. Terus dia view-nya itu akan menampilkan halo mahasiswa. Nah, di sini kita akan coba. Bicaranya dihapus, di sini masukkan mahasiswa. Nah, di sini tuh keluarlah halo mahasiswa. Nah, ini tuh sebagai basicnya root. Nah, selanjutnya itu adalah root berparameter. Nah, fungsi root parameter ini bertujuan untuk menghubungkan atau mengisi URL. Misal nih, tapi dia itu mengisinya tuh di kurung kurawal ini. Nih nama saya. Di sini nama saya di kurung kurawal ini, terus nanti view-nya itu nama saya tuh. Jadi coba kita praktekkan saja. Nah, mari kita praktekkan. Jadi ini tinggal slash nama tadi kan kita mau bilang nama saya, terus slash bikin namanya di sini misalnya Nabila. Nah, dia akan memunculkan nama saya Nabila. Jadi ini fungsinya itu untuk mengisi parameternya. Tapi jika dia tidak mengisi parameter, nih misalnya ini, nih misalnya dia tidak mengisi parameternya, dia akan memunculkan
404 atau not found. Jadi dia tidak akan menemukan. Jadi dia harus memasuki parameternya. Nah, selanjutnya itu akan ada namanya root berparameter bersifat operasional. Nah, maksud operasional di sini itu adalah dia itu ditambahkan yang ininya tadi itu ditambahkan dengan data-datanya. Terus action functionnya itu sama dengan petik. Jadi misalnya nih kita masuk ke parameternya, dia berjalan kan. Jadi kalau misalnya tidak ada pun parameternya, dia akan tetap memunculkan nama saya. Atau maaf, name saya. Kita coba, misalnya slash name, misalnya name-nya berapa, 1122 misalnya gitu. Nah, dia tuh akan tetap muncul, dia muncul. Tapi kalau parameternya dihapus, dia akan tetap muncul, tapi tidak ada parameternya atau pengisiannya. Cuman memunculkan name saya. Jadi, saya akan menjelaskan root di bagian A yang itu namanya name root. Nah, ini tuh dia itu bersifat root yang membuat link view. Nah, jadi kita memasukkan link view-nya itu melalui welcome.blade.php ini di sini. Jadi nanti di tampilan Laravelnya itu ada sebuah link, klik di sini akan menimbulkan ini. Nih, akan menimbulkan halo mahasiswa dengan mahasiswa show sesuai dengan yang ada di sini. Nih, ada show-nya. Nih, dia root yang ini tuh memanggil mahasiswa show. Nah, di sini nih, di project saya yang ini, ada klik di sini. Jadi, kita tinggal klik. Nah, dia akan memunculkan halo mahasiswa. Jadi, ini tuh sebagai link untuk masuk ke webnya. Tuh. Selanjutnya, kita akan membahas controller yang ada di Laravel. Tadi yang udah root, sekarang controller. Nah, controller ini dia yang menghubungkan antara model dan view. Jadi, pertama itu kita bakalan bisa buat file controller tanpa harus klik kanan, terus buat misalnya gini, klik kanan. Nih, misalnya klik kanan, terus new file. Udah, nggak perlu kayak gitu, tapi ada caranya. Misalnya kita klik titik 3 ini, terus terminal, new terminal. Karena saya sudah buat di sini, jadi kita tinggal masukin misalnya ini nih codingannya. Di sini. PHP action main maksudnya. Terus titik 2 controller apa nama filenya. Misalnya pegawai parameter. Misalnya kita enter. Misalnya kita enter, dia akan kita klik aja ini. Sorry. Kita klik ini open. Nah, dia tuh akan mengotomatiskan bahwa ini tuh sebagai controllernya. Nah, yang kedua itu, karena di sini tuh tidak ada functionnya, maka kita akan bisa mengotomatiskan dan ini ada functionnya di sini dengan melibatkan nih, dengan kita tambah min sebagai penambah functionnya. Misalnya kita udah klik di sini, udah enter, terus open. Nah, dia tuh akan menimbulkan nih public function-nya. Jadi ini tuh secara otomatis bakal membuat function-functionnya. Jadi kita tidak perlu mengetik manual lagi. Jadi saya akan menjelaskan root controllernya itu bagaimana. Jadi di sini tuh root cat. Nah, di sini tuh mahasiswa parameternya. Terus di sini tuh ada namanya mahasiswa controller. Nah, ini tuh adalah sebuah file controller tadi tuh. Ini kita klik. Nanti akan memunculkan ini. Ini function show string paramnya di sini. Nanti pas kita jalankan URL-nya akan menimbulkan data mahasiswa yang kita isi tadi ini. Terus kalau di controller itu dia akan menimbulkan ini nih. Nih di sini. http/controller
view mahasiswa controller yang tadi itu. Jadi dia memang harus ada ini. Kalau tidak ada ini, dia tidak akan bisa berjalan di waktu kita jalankan controllernya tersebut. Mari kita coba. Mahasiswa sebagai itunya tadi. Parameter kita masukin sistem informasi misalnya gitu. Nah, dia tuh akan memunculkan data mahasiswa ini paramnya yang tadi. Tuh. Saya akan menjelaskan root di bagian view. Nah, view ini tuh dia bisa menampilkan web atau tampilan website. Nah, jadi kita bisa mencari di URL-nya, misalnya gitu. Ini view dari halaman about. Nah, jadi saya tuh akan membuat halaman about. Jadi ini tuh tampilan view-nya yang akan kita cari nanti. Terus di sini di bagian web URL-nya, di bagian web PHP-nya, di bagian root. Nah, yang membedakan dengan yang codingan yang lain itu, di root view ini sama dengan kayak tadi. Di sini tuh ada artnya, ini parameternya. Tapi yang membedakannya itu di sini. Ini adalah halaman view, maksudnya halaman about yang akan kita memasukkan tadi. Misalnya nih, return view, ini view-nya. Nah, ini dia memanggil file yang dibuat tadi ini. Nah, mari kita coba cari about-nya, /about. Nah, dia langsung akan menimbulkan ini halaman about. Ini sebagai view. Nah, jadi saya akan menjelaskan bagaimana root controller dan view. Nah, jadi di sini tuh dia menggunakan if. Jadi if yang di sini tuh ada dua. Jika saya memasukkan di detail akan memunculkan bagian folder result. Di bagian ini akan memunculkan selamat datang, ini di detail mahasiswa, misalnya gitu. Terus kalau misalnya saya masukkan profil atau parameter profil, di sini itu akan memunculkan ke folder result yang profil. Mari kita coba. Mahasiswa / tadi kita mencari detail. Nah, dia akan memunculkan selamat datang, ini halaman detail mahasiswa. Selanjutnya, nah sama seperti yang detail tadi, saya akan mencoba untuk mencari profil. Nah, kita udah buat mahasiswa / profil. Nah, dia akan memunculkan selamat datang, ini halaman profil mahasiswa. Kali ini saya diberikan latihan membuat controller. Nah, buat di sini tuh dia menjelaskan atau dengan ada ketentuannya, yaitu buatlah controller baru berserta rootnya dengan ketentuan sebagai berikut. Buatlah controller mata kuliah controller untuk mengelola reskor mata kuliah. Ini setiap fungsinya dengan teks sesuai kegunaan function tersebut. Contoh, indeks saat diakses akan menampilkan data mata kuliah. Terus, yang kedua, saat mengakses mata kuliah show ST445, maka akan menampilkan Anda mengakses mata kuliah ST445. Contohnya, jika tidak ada parameternya, maka akan menampilkan masukkan kode mata kuliah. Nah, jadi di sini saya sudah membuat file controller mata kuliah. Kita tinggal klik. Nah, di sini saya itu menggunakan sebagai yang tadi itu public function show kode, ini parameternya kode sama dengan 0. Ini di sini kalian bisa baca menampilkan detail mata kuliah berdasarkan kode. Jadi di sini menggunakan if kode returnnya itu jika ada parameternya ada, maka dia akan menimbulkan ada mata mengakses mata kuliah. Nah, jika tidak ada parameternya, maka dia akan menimbulkan masukkan kode mata kuliah.
Bagian kode rootnya itu, saya ada dua codingan nih. Misalnya, saya cuma mencari mata kuliah, akan menampilkan indeksnya. Nah, indeksnya itu, ini saya coba klik sebagai kelasnya ya. Nah, di sini tuh akan menampilkan di controllernya itu di indeksnya, akan menampilkan data mata kuliah. Nah, mari kita coba mata kuliah. Nah, dia akan menampilkan data mata kuliah. Nah, di bagian show ini, dia harus mencari mata kuliah slash show, ini kodenya apa atau parameternya apa, terus dimasuk ke show. Akan masuk ke show-nya. Nah, show-nya itu yang kita lihat tadi ini. Nih, yang ini. Nih, misalnya kalau saya masukkan kodenya, dia akan Anda mengakses mata kuliah. Kalau misalnya tidak ada parameternya, dia akan memunculkan masukkan kode mata kuliah. Mari kita coba karena udah mata kuliahnya slash show slash mata kuliahnya apa misalnya sistem informasi. Nah, dia akan memunculkan parameter sistem informasi karena dia ada parameternya. Nah, jika dia tidak ada parameternya, cuma show aja, dia akan menimbulkan masukan kode mata kuliah. Nah, jadi latihan saya itu sesuai dengan apa yang diminta. Jadi, saya cuma menambahkan indeksnya saja. Jadi, dia kalau mengakses mata kuliah saja, dia akan menimbulkan atau menampilkan Anda mengakses mata kuliah. Nah, kalau saya mengakses misalnya mata kuliah sales show sistem informasi yang seperti tadi parameternya, dia akan menimbulkan Anda sedang mengakses titik 2 sistem informasi mata kuliahnya. Nah, jika dia tidak ada parameter ini, dihapus saja, tinggal mahasiswa slash show, dia akan menampilkan masukkan kode mata kuliah. Jadi, sesuai dengan apa yang diminta, saya tinggal contohnya indeks seperti tadi. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan atau saya jelaskan. Kalau maaf dan kurangnya, mohon dimaafkan. Sekian video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya.